Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Surya Sumantri Abdullah. Saya merupakan staf pengajar dari program studi farmasi FMIPA Universitas Samratulangi, Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran di Universitas Samratulangi, Manado. Di Universitas Samratulangi Manado sendiri, saya sudah menjadi staf pengajar sejak tahun 2019. Saya tergabung dalam tim teaching kelompok bidang ilmu farmaseutika dan teknologi farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah compounding dan dispensing yang saya ampuh di semester ini. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, diajarkan di semester 4 pada program studi S1 Farmasi. Mata kuliah ini juga diampu oleh 2 orang dosen, yang pertama oleh Bu Paulina Yamlean dan yang kedua oleh saya sendiri, Surya Sumantri Abdullah, dengan sistem pembagian materi pembelajaran baik itu di awal dan di akhir semester. Deskripsi dari mata kuliah ini yakni pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan memiliki keterampilan mulai dari proses penerimaan resep hingga penyerahan obat kepada pasien. Juga keterampilan dalam memahami prinsip compounding dan dispensing, menjelaskan GCP atau Good Compounding Practice, menjelaskan compounding sediaan non-steril, menjelaskan compounding sediaan pediatri, menjelaskan compounding untuk pencampuran intravena, menjelaskan prinsip penanganan resep dan obat di ICU, menjelaskan prinsip dan penanganan resep dan obat di IGD, dan terakhir menjelaskan prinsip pelayanan kefarmasian dalam pelayanan obat dan alat kesehatan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini menyesuaikan dengan capaian lulusan dari Prodi S1 Farmasi Universitas Samratulangi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menguasai konsep teoritis dan teknik komunikasi, mampu menyediakan sediaan farmasi yang aman, efektif, stabil, dan bermutu, mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam pengembangan sediaan farmasi yang aman, efektif, stabil, dan bermutu. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Terakhir, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran yang diberikan selama kurang lebih 1 semester adalah yang pertama, mengenai pengertian compounding, pengertian dispensing, sejarah pelayanan farmasi, dan tanggung jawab peracikan. Yang kedua, prinsip dari GCP atau Good Compounding Practice, penyiapan bahan dan alat yang diperlukan, penyiapan obat dan resep, bentuk kestabilan dalam sediaan dan cara pencegahannya, kemudian contoh kasus juga diberikan. Kemudian compounding sediaan untuk sediaan non-steril, persyaratan pembuatannya, baik itu sediaan tablet, kapsul, emulsi, larutan, dan suspensi. Juga termasuk sediaan semisolid seperti suppositoria, krim, gel, salep, dan pasta. Kemudian yang keempat, bentuk sediaan yang dibutuhkan dalam sediaan obat geriatri, eksipien yang digunakan untuk sediaan geriatri, dan formulasi untuk neonatus. Kemudian yang kelima, untuk sediaan parenteral, baik itu rute pemberian dan peralatannya. Juga pencampuran sediaan parenteral, pemberian label untuk sediaan pencampuran intravena. Kemudian yang keenam, kriteria pasien juga penanganan pasien secara umum,
untuk pasien ICU, termasuk sistem distribusi obat di ruang ICU, pemantauan dan fokus terapi obat, disertai contoh kasus. Kemudian kriteria pasien dan penanganan pasien untuk pasien yang berada di ruang IGD, pengkajian resepnya, sistem distribusi obat di IGD, pemantauan dan fokus terapi obat, disertai contoh kasus. Kemudian kriteria pasien, pengkajian resep, penyiapan obat, pengemasan, juga ada contoh kasus yang diberikan. Terakhir, screening resep, pemantauan dan pelaporan ESO, PIO, konseling dan visit pasien, dan pengkajian penggunaan obat. Selanjutnya, untuk sistem pembelajaran yang dilakukan di Universitas Samratulangi pada mata kuliah komponen dan dispensif, saya menggunakan sistem merupakan kombinasi dari sinkronos dan asinkronos. Sinkronos adalah sistem pembelajaran secara langsung dengan menggunakan platform Zoom Meeting dan Google Classroom yang tersedia di Inspire atau sistem platform pembelajaran yang ada di Universitas Samratulangi. Dan juga tersedia sistem pembelajaran peta secara asinkronos, di mana lebih interaktif dengan menggunakan LMS atau Learning Management System atau e-learning yang dimiliki oleh Universitas Samratulangi, yang memungkinkan lebih interaktif, tidak terikat oleh waktu, menggunakan e-learning ini di mana mahasiswa terlebih dahulu di e-learning di course yang telah dibuat oleh dosen. Kemudian dosen membagikan materi baik berupa video pembelajaran, materi perkuliahan secara PowerPoint, dan juga memberikan kuis penugasan di setiap sesi perkuliahan. Semuanya tersedia di e-learning LMS Universitas Samratulangi. Dan mahasiswa juga diharapkan dapat memberikan umpan balik atau feedback terkait perkuliahan yang telah diselenggarakan guna perbaikan dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian untuk pembelajaran sinkronos dengan menggunakan Zoom Meeting atau Google Meeting, mahasiswa di situ dapat untuk berdiskusi dengan dosen terkait mata pembelajaran yang telah diberikan di LMS Universitas Samratulangi. Model pembelajaran kami menggunakan pendekatan SCL atau Student Centered Learning, di mana saya menggunakan Project Based Learning dengan memberikan tugas kelompok kepada mahasiswa dalam satu kelas. Namun ada dari beberapa model pembelajaran masih menggunakan metode ceramah karena mata kuliah ini termasuk baru dan diberikan kepada mahasiswa semester 4. Sehingga perlu untuk diantarkan dengan metode ceramah. Selanjutnya, untuk mengukur pemahaman mahasiswa terkait materi yang telah diajarkan, maka perlu dilakukan asesmen, di mana proses ini bertujuan untuk menggali apakah pembelajaran ini berjalan tetap secara efektif dan capaian pembelajaran dapat tercapai. Dan asesmen ini sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah disampaikan di awal perkuliahan tadi, yang semuanya tersedia dalam rubrik penilaian. Rubrik penilaian tersebut meliputi keaktifan dalam diskusi kelas, di samping kehadiran, kemudian ada juga project based team dengan penugasan, ada kuis, dan ada ujian baik awal, di tengah semester, dan di akhir semester. Kemudian berdasarkan peraturan Rektor Universitas Samratulangi nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan akademik di Universitas Samratulangi, pemberian grade penilaian mahasiswa tersebut didasarkan pada nilai akumulatif penilaian untuk mahasiswa akhir semester, yakni berdasarkan grade atau notasi. Untuk notasi A diberikan untuk mahasiswa dengan nilai poin lebih dari atau sama dengan 80. Sementara notasi B+ untuk mahasiswa dengan poin 76 hingga 79,99. Kemudian untuk notasi B untuk nilai poin 70 hingga 75,99. Kemudian notasi C+ untuk mahasiswa dengan nilai 65 hingga 69,99. Kemudian nilai C untuk nilai 60 sampai 64,99.
Kemudian notasi nilai D untuk mahasiswa dengan nilai 50 hingga 50,59. Dan untuk yang di bawah 50 itu akan otomatis mendapatkan notasi nilai E. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana saya melakukan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah dari mata kuliah komponen dan dispensing. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut untuk kuliah compounding dan dispensing untuk topik compounding untuk sediaan non-steril. Saya coba untuk membuka portal Inspire. Sekarang? Sekarang lihat. Jadi kan diharapkan semua mahasiswa sudah punya portal Inspire, sudah membuat akun, terus punya akunnya, terus nanti dari mahasiswa nanti diharapkan bisa membuka course untuk compounding dan dispensing. Sudah ya? Ya. Jadi metode pembelajaran itu kita menggunakan platform Zoom untuk pembelajaran secara tatap muka daring. Sementara untuk ada juga pembelajaran secara asinkronos dengan menggunakan platform LMS Unstrat. Nah, di sini untuk course compounding dan dispensing saya sudah buatkan. Mahasiswa juga saya sudah enroll di kelasnya di course compounding dan dispensing. Mahasiswa juga sudah. Jadi di sini bisa dilihat RPS, tujuan pembelajarannya seperti apa, terus ini ada beberapa PowerPoint untuk perkuliahan. Kemudian sekarang kita masuk yang untuk materi komponen sediaan non-steril. Sekarang masuk untuk materi komponen sediaan non-steril ya. Ada yang bisa bantu jelaskan ke saya apa saja contoh sediaan non-steril? Sediaan farmasi non-steril di sini. Ini bagian dari penilaian. Yang bisa coba open mic. Permisi Menep. Ya. Untuk sediaan farmasi non-steril itu yang saya tahu ada seperti tablet, kapsul, pil, serbuk, suppositoria, eliksir, dan lain-lainnya. Ya. Jadi sediaan betul ya yang disampaikan oleh Elin. Jadi sediaan-sediaan disebutkan tadi itu adalah contoh sediaan non-steril yang kita bisa buat di baik itu di sarana farmasi seperti apotek ataupun di rumah sakit. Tapi kalau untuk sediaan yang steril itu harus dibuatnya di sebuah manufaktur atau di industri farmasi. Kemudian sebelum ya kita kuis dulu ya sebelum melanjutkan perkuliahan, jadi supaya ada ice breakingnya. Device atau browser di browsernya. Jadi saya menggunakan platform Quizzes untuk membuat kuis untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terkait materi yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Oke, bisa dimulai. Teman-teman bisa melihat bahan ajarnya itu di LMS-nya ya, di course compound dan dispensing. Jadi salah satu topik terkait sediaan farmasi non-steril itu adalah sediaan kapsul. Nah itu kemarin saya sudah share bahan ajarnya, karena kalau semuanya disampaikan lewat Zoom perkuliahan begini waktunya tidak cukup ya. Jadi mungkin pilihan terbaik memang kita menggunakan LMS untuk membantu
proses pembelajarannya. Ini mungkin sebagian sudah membaca ya bahan ajarnya. Jadi mungkin sekarang saya coba untuk melihat tugas yang telah dikumpulkan. Tugas yang dikumpulkan, coba kembali buka prinsip komponen dan dispensing, GCP atau Good Compounding Practice, komponen sedia non steril. Nah, nanti untuk sedia non steril ini ada banyak, termasuk serbuk bagi, serbuk tabur, larutan, suspensi, emulsi, suppositoria, semsol. Untuk pasien geriatri, pasien pediatri, pencampuran intravena, termasuk juga untuk compounding untuk pengantaran sediaan obat di daerah IGD, untuk ruang ICU, proses distribusinya juga, prinsip pelayanan kefarmasian dalam penanganan kesehatan. Itu yang terakhir. Di sini nanti ada juga kuesioner umpan balik, jadi minta tolong nanti diisi setiap perkuliahan, nanti bisa dilihat supaya bisa menjadi feedback bagi dosen nanti apa yang kurang dari proses perkuliahan ini yang diharapkan bisa ditingkatkan. Ini saya sudah mulai sejak tahun 2020, ini sekarang sudah tahun 2022 ya. Jadi semua penugasan itu saya minta dikumpulkan lewat portal e-learning LMS-nya, course untuk compounding dan dispensing. Ini semua coba kita lihat tugas yang teman-teman masih telah kumpulkan. Saya coba lihat mungkin punya Arsi, coba Arsi Anita. Sementara di download, saya coba sedikit memberikan pengantar terkait kapsul sendiri ya. Jadi teman-teman sudah mendapatkan ini mungkin di mata kuliah di semester 2 mungkin atau 3 ya, terkait farmaseutik. Nah, ada beberapa yang sama, ada beberapa yang mungkin berbeda di compounding dan dispensing. Ini definisi mungkin semua sudah pada tahu ya. Terus kemudian juga kapsul itu ada ukuran-ukurannya. Nah, dari nomor 5 sampai nomor 000. Yang paling besar itu yang nolnya banyak. Nah, jadi biasanya yang ukuran-ukuran besar, kalau nolnya sudah 3, nah ini biasanya untuk hewan. Kemudian ini juga ini yang umum ya, untuk kapsul gelatin keras itu yang paling banyak di pasaran. Selain itu juga ada juga yang cangkang yang untuk pengisian cairan ya. Jadi ada ekstrak, itu bisa dimasukkan dalam suatu cangkang. Nah, ini aturan-aturan, ada aturan 7. Nah, ini yang mengatur kira-kira cocoknya itu serbuk yang sudah kita miliki itu dimasukkan dalam cangkang nomor berapa. Nah, itu ada perhitungannya. Nanti bisa dilihat di PowerPoint perkuliahan ini yang tersedia di LMS-nya masing-masing. Nah, itu kemudian, nah ini contoh, jadi pengisian kapsul itu bisa ada 2 ya. Ini yang umum di sarana farmasi, baik itu di apotek atau rumah sakit, bisa menggunakan tangan manual ya, atau menggunakan mesin. Ya, tangan bisa dilihat sendiri penjelasannya. Terus kemudian dia menggunakan mesin juga bisa dilihat. Nah, ini biasanya yang jamak ya, di laboratorium kita juga ada ini alat pengisi cangkang kapsul seperti ini. Cuman karena Unsurad masih menerapkan pembelajaran daring, kampus masih online untuk perkuliahannya, sehingga ini tidak bisa dioptimalkan. Jadi ya, semoga nanti semester depan sudah mulai kuliah offline, kita bisa tatap muka, jadi bisa lebih melihat kondisi laboratorium, jadi punya keterampilan skill lab itu diperlukan. Kemudian saya kemarin sudah membagi tugas kan ya, bagi tugas.
Nah ini contohnya ya, ada contoh preskripsi dia DMP ya, dextromethorphan ya. Jadi ini kan dia minta dibikin kapsul, DTD-nya total dosisnya sebanyak 10. Jadi ini bagaimana ini perhitungannya? Coba saya tanya ke Alda. Ini kalau begini dextromethorphan-nya berapa banyak ini bahan yang dibutuhkan? Saya boleh minta tolong dari yang kebagian tugas kapsul Asianita, bisa minta tolong presentasikan ini langsung ke kasusnya saja, jadi tidak usah dibahas mengenai kapsul itu apa, bisa langsung ke contoh kasusnya. Nah ini ya, next. Nah indikasinya nih, amoxicillin ya sebagai antibiotik pada keadaan infeksi kulit dan jaringan lunak. Ini dia menggunakan amoxicillin yang bagaimana ini? Amoxicillinnya ini kan mau bikin kapsul kan ya? Dia amoxicillinnya ini sediaannya bagaimana dia? Apakah dia bentuknya tablet bersalut atau amoxicillin yang bagaimana? Coba di perhitungan bahan, siapa setelah ini? Bisa next slide. Next. Nah ini, dia pakai amoxicillin yang 500 kan ya? 500. Nah ini amoxicillin ini sedianya apa ini di pasaran? Coba bisa tolong, siapa yang bisa share screen? Coba ini, share screen amoxicillin itu di pasaran dia bentuk sedianya apa? Tablet kah atau tablet bersalut atau bagaimana? Oh ya, dia tablet kapsul biasa ya, tablet. Dia sedianya bentuknya apa ini? Tablet atau kapsul ini? Tabletnya. Tabletnya. Jadi yang kalian harus ingat, kalau dia tabletnya disalut, nah itu berarti kan dia sudah ada penyalut di situ. Itu ada tujuannya itu. Kalau dia tablet salutnya salut gula misalnya, berarti dia ditujukan untuk penghantarannya ke arah usus begitu. Dia menghindari eliminasi oleh lambung begitu. Jadi dari gastronya, sehingga itu tidak bisa dipakai. Jadi harus cari sediaan yang bukan dia bentuknya tablet salut, jadi harus tabletnya tablet biasa ya. Saya kira itu. Next. Jadi ini kurang lebih sudah benar ya cara pembuatannya ya. Next. Ya. Ini wadah yang digunakan ya. Next. Ya, saya kira sudah benar. Bisa di stop share. Silakan. Perkenalkan, nama saya Debbie Kurniawati Mirandan. Izin bertanya, kapsul cangkang keras apabila terkena air atau lembab, teksturnya akan berubah menjadi lunak atau lembek. Nah, pertanyaan saya, apakah yang terkandung dalam kapsul cangkang keras hingga menyebabkan hal tersebut? Terima kasih. Oh iya. Bisa dijawab oleh kelompok kapsul? Iya, Ner. Saya Esrita Ajendra Misak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Debbie Tangerang. Nah, jadi perlu diketahui bahwa salah satu bahan utama dalam pembuatan kapsul yaitu cangkangnya, yaitu gelatin. Nah, gelatin ini memiliki sifat yang rentan udara dan gampang rusak. Apabila ada kelembaban, maka airnya akan meresap ke dalam gelatin itu, sehingga kapsulnya akan menjadi lembek. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Iya, terima kasih kelompok.
Ya. Ada lagi yang ingin bertanya atau sudah? Komisioner izin bertanya. Itu saja mungkin Marlin, apakah bisa mengerti? Jelas? Iya, jelas Mir. Baik, terima kasih kelompok. Terima kasih. Ya. Jadi demikian tadi diskusi tanya jawab. Kita coba untuk tampilkan video dispensinya. Untuk ini boleh dijelaskan kembali dengan cara mengujinya. Jadi kalau ini saya bukti di alih tadi, masuk dalam kalkulator yang tahu dengan dari seperti tadi dari dari secara hari. Oke, baik, kita bisa seperti itu. Saya ambil dari sini pertama. Ya baik. Jadi untuk program sini, jadi itu maksudnya sebenarnya ini juga untuk maksudnya tadi bisa seperti itu ada yang sekolah dengan analisis. Kemudian dari maksudnya sampai itu akan maksudnya tadi seperti yang kita yang bisa kita menggunakan secara ini akan membuat dari paling kemudian ketika merasa mencoba senapas dan hewan maupun mencoba makan di sekitar wajah mulut tangan dan bawah ibu harus segera mengonsumsi yang terbaik. Ya baik. Ya mungkin bisa disampaikan apa yang masih berkenan dan tidak ada. Ya terima kasih Bu. Untuk hari Bu. Mesti silakan Bu. Ya baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Kira sudah cukup jelas ya. Jadi kita akhiri kuliah hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.